Halo, perkenalkan, nama saya Aditya Irawan. Saya adalah salah satu pengajar di SMK SMTI Bandar Lampung. Saya juga menjadi peserta program Guru Penggerak Angkatan 5 Kota Bandar Lampung. Nah, kali ini kita coba membahas mengenai budaya positif dan penerapannya di sekolah. Tentunya kalian sudah penasaran bukan? Yuk, kita simak bersama-sama. Guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, serta berakhlak mulia. Nah, langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah secara efektif dan untuk mengembangkan karakter peserta didik adalah sebagai berikut. Pertama, posisi kontrol guru. Guru sebagai manajer, jika ada murid yang melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru akan bertanya kepada peserta didik tersebut tentang alasan mengapa peserta didik tersebut melanggar aturan dan membuat kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan. Kedua, membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas merupakan aturan-aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas terdapat harapan guru terhadap murid dan harapan murid terhadap guru. Kesepakatan yang disusun harus sudah dipahami dan langsung diterapkan, dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkala. Ketiga, menerapkan disiplin positif. Memberikan pemahaman kepada peserta didik terhadap disiplin positif, yakni untuk membantu peserta didik mengetahui perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas apa pilihan mereka, dan dapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Dalam pelaksanaannya, disiplin positif dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai konsekuensi logis jika sebuah aturan dilanggar. Kesalahan adalah kesempatan baik bagi peserta didik untuk terus belajar memperbaiki kesalahan di kemudian hari. Guru hendaknya menghindari kata-kata perundungan terhadap peserta didik. Sebagai pendidik, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik dan membimbing peserta didik agar menjadi generasi emas yang tidak hanya pintar dalam bidang iptek dan imtak, tetapi juga memiliki nilai religius dan berakhlak mulia. Dengan begitu, ilmu yang disampaikan guru menjadi ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun menjadi amal jariah di akhirat. Dalam menjalankan tugasnya, guru seringkali dihadapkan dengan sejumlah karakter dan perilaku peserta didik yang terkadang seringkali menguji kesabaran. Namun, guru diminta untuk tidak gegabah dalam memberikan tindakan atau hukuman saat mendapati peserta didiknya melanggar aturan maupun melanggar kesepakatan kelas yang telah dibuat. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam membantu menyelesaikan problematika peserta didik yang seringkali tidak mengindahkan peraturan maupun kesepakatan kelas adalah dengan cara restitusi. Restitusi menurut Gosen adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam melaksanakan metode restitusi, ada 3 tahap yang harus dilakukan oleh guru untuk membantu menyelesaikan permasalahan peserta didik.
Ketiga tahap tersebut kita mengenalnya sebagai segitiga restitusi. Nah, bagaimana tahapan dari segitiga restitusi tersebut? Yuk kita simak informasi berikut. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, sekarang kita akan mengurai satu persatu langkah-langkah yang ada dalam segitiga restitusi tersebut. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus membantu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, "Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu." Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang perlu dilakukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, berikut ini ada contoh penanganan permasalahan siswa melalui proses restitusi. Pada kasus pertama, siswa bernama Rasya pada jam pelajaran PJOK tidak membawa seragam olahraganya, sehingga siswa Rasya tidak dapat mengikuti pelajaran praktik PJOK sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Nah, bagaimana proses restitusi yang berlangsung? Yuk kita simak video ini. Silakan dulu Mas Rasya. Mas Rasya, tahu nggak tadi Pak Adit kenapa manggil Mas Rasya di sini? Nggak tahu. Nah, tahu ya. Oke. Jadi pas pelajaran Pak Adit kan Mas Rasya nggak bawa baju olahraga. Nah, kira-kira kenapa kok nggak bawa baju olahraga Mas Rasya? Tadi buru-buru Pak, pas mau sekolah. Oh, buru-buru. Kenapa Pak? Lupa bawa. Oke, ya. Jadi gini ya Mas Rasya ya, yang namanya manusia itu kan kadang banyak khilafnya ya. Ya, kadang lupa, buru-buru. Tadi kenapa kok bisa buru-buru di rumahnya? Bangunnya? Oh, kesiangan. Ya, wajar. Mungkin kamu semalam apa habis begadang atau gimana? Iya, begadang Pak. Ya? Tidurnya memang agak kemalaman. Jam berapa Mas Rasya tidur? Oh, jam 10. Oke, ya.
Jadi gini ya Mas Rasya ya. Jadi di sini Pak Adit tidak ingin menghakimi Mas Rasya atau bagaimana ya. Saya ingin menyampaikan bahwa tadi Mas Rasya lupa, yang namanya lupa itu semua orang pasti lupa ya. Jadi tidak ada yang yang merasa selalu ingat begitu ya. Jadi di sini Mas Rasya karena tidurnya kemalaman ya, tapi bukan karena main game atau karena begadang, karena kegiatan nonton bola, enggak kan ya? Ya. Nah, jadi gini Mas, supaya nanti tidak terulang lagi ya ke depan, kan Mas Rasya masih ingat kan ya kesepakatan kita waktu di kelas ya, kalau pas pelajaran olahraga, pas nanti praktek, semua siswa harus membawa baju olahraga. Nah, kira-kira nih kalau Pak Adit boleh tahu Mas Rasya, supaya nanti Mas Rasya tidak terulang lagi kejadian yang sudah, kira-kira gimana nih? Apa yang harus Mas Rasya lakukan? Kira-kira menurut Mas Rasya? Ingat-ingat ya, jadi kalau malam ya sebelum tidur pastikan dulu kalau hari Senin ya selalu pakai baju olahraga dan baju olahraganya sudah masuk di dalam tas ya. Jadi itu ya Mas Rasya ya, saran dari Pak Adit, dan Mas Rasya juga sudah menyadari apa yang Mas Rasya lakukan itu tidak tepat. Nah, kira-kira kalau nanti sudah besar Mas Rasya pengen jadi apa sih? Banggain orang tua. Pengen jadi apa? Pengen jadi tentara. Nah, apalagi kalau pengen jadi tentara kan, kalau lupa perlengkapannya, lupa nggak dibawa pas mau perang ya kan, nah repot nanti Mas Rasyanya yang kena masalah di lapangan ya. Jadi itu ya Mas Rasya ya, yang Pak Adit sampaikan. Mudah-mudahan nanti ke depan Mas Rasya tidak mengulang lagi kejadian yang sama ya. Habis ini pelajaran siapa? Kimia. Oh itu kimianya sudah mau masuk kimia ya. Udah ya, mungkin itu. Mudah-mudahan nanti minggu depan jangan diulangi lagi ya Mas Rasya ya. Kalau memang malamnya tidur sebelumnya dipastikan sudah beres, baju olahraganya sudah masuk ke tas gitu ya. Oke, terima kasih Mas Rasya ya. Kira-kira Mas Rasya ada hal yang ingin disampaikan nggak Pak? Tidak ada, cukup ya. Terima kasih Mas Rasya, mungkin bisa kembali ke kelas ini. Saya Rasya, saya dari kelas SKI 1. Saya ingin menjelaskan setelah saya keluar dari konseling tadi BK, bahwa saya sebelum masuk BK itu rasanya tuh kayak lebih deg-degan, kalau takut di apa yang takut dimarahin. Tapi saya salah memperkirakan semuanya, ternyata di dalam itu saya tidak dihakimi, saya tidak merasa dihakimi. Saya cuma dikasih pertanyaan juga itu pertanyaan simpel, tapi tidak menghakimi atau tidak marah-marah. Dan setelah itu keluar dari BK itu saya merasa lebih plong dan lebih segar, lebih selesai gitu pikiran saya, tidak ada beban lagi. Nah, pada kasus yang kedua, siswa Rasya tidak merasa nyaman dengan jurusan yang ia pilih saat ini. Ia berkeinginan untuk pindah ke jurusan lain. Ia beralasan karena di jurusan yang sekarang dia tidak merasa cocok dengan kondisi belajar maupun kondisi lingkungan kelasnya. Nah, bagaimana proses restitusi yang dilakukan oleh guru? Mari kita simak videonya. Mas Munawar? Nggak tahu ya. Mas Munawar kan kemarin mengajukan untuk pindah ke jurusan ya. Oke, sekarang Pak Adit mau tanya, kenapa kok Mas Munawar pengen pindah jurusan? Karena nggak nyaman Pak. Namanya kenapa? Nggak nyaman itu karena saya dibengkel sama di kelas. Dibengkel sama di kelas. Dibengkel kenapa? Dibengkel itu karena yang nggak nyaman aja itu saya bawaan. Oh, oh gitu. Terus kalau di kelas? Di kelas itu saya nggak nyaman sama teman-teman yang ada yang sekitar. Oh, di Sekitar saya. Sekitar kamu ya. Oke ya. Jadi gini Mas Rasya ya.
yang wajar ya. Mas Rasa baru berapa bulan di SMPI? Ada 1 bulan. Udah 1 bulan ya, baru 1 bulan ya. Artinya Mas Rasa masih penyesuaian dari SMP ke SMK, ya kan. Wajar lah kalau ada sesuatu hal yang mungkin Mas Rasa harapkan ya saat masuk, tapi ternyata saat di SMK tidak dapat ya, seperti mungkin teman-temannya. Jadi wajar Mas, dan itu nggak Mas Rasa saja yang merasakan ya. Jadi dulu waktu teman kakak-kakak kelas Mas Rasa masuk juga awal-awal juga merasa nggak nyaman karena apa, ada perubahan gitu ya. Nah sekarang kira-kira kalau Pak Adit boleh tahu nih, supaya Mas Rasa jauh lebih nyaman belajar di kelas ya, belajar di bengkel, kira-kira apa nih salah satu contoh konkret nih selain Mas Rasa memilih untuk pindah jurusan Solusi lain? buat saya, Ya, menurut kamu kira-kira? solusi buat saya itu ya, cara belajar untuk belajar nyaman. Belajar nyaman, dan ini sudah kamu lakukan. Nah, itu bagus itu. Nah, gimana caranya kalau boleh Pak? Ya, harus beradaptasi yang saya lakukan terhadap mereka, terus terhadap bengkel yang saya pelajari harus dipelajari yang saya bisa nyaman. Oke, jadi sampai saat ini Mas Rasa sudah coba ini ya. Alhamdulillah tinggal nyaman Pak. Bentar lagi sudah mulai nyaman ya. Tadi Mas Rasa kan sudah membuat kesepakatan kelas ya dengan Pak Adit kan ya. Sudah. Tadi nulis apa tadi? Tadi nulis dilarang berhasil, Tidak berhasil, apa lagi kira-kira? dilarang bermain tangan. Tidak menggunakan tangan. Terus tadi waktu diminta untuk menuliskan harapan, Mas Rasa nulis nggak tadi? Enggak tadi. Ya, Enggak, tadi masih ingat nggak ya. salah satu? Salah satu dari harapan tadi, dari yang sudah kita sepakati tadi. Masih ingat nggak? Apa? Nggak tahu Pak. Lupa. Nah, oke, tadi salah satunya kalau nggak salah kita kalau ingin berhasil harus punya kompetensi ya. Dan tadi ya, bisa lagi punya Kreativitas. kreativitas, Percaya diri. percaya diri, ya itu percaya diri. Jadi apa yang Mas Rasa rasakan sekarang kan belum sesuai ya dengan apa yang kita sepakati tadi ya. Nah, jadi supaya tidak terjadi masalah tadi apa saran Pak Adit tadi? Harus meningkatkan apa tadi? Effort ya kan, usaha ya nggak sih? Ya usaha supaya kita bisa percaya diri, supaya kita bisa nyaman. Nah kalau boleh tahu nih Pak Adit mau tanya nih sama Mas Rasa, kalau nanti sudah lulus dari SMPI Mas Rasa jadi apa? Pengen kuliah dulu Pak. Pengen kuliah, oke. So, kenapa kok pengen kuliah? Karena pengen kuliah aja, pengen memperbanyak memperdalam teori yang Dalam saya pernah teori ya, pelajari. oke. Nah kira-kira kalau kuliah nih, kamu juga akan merasakan hal yang sama nih. Ya kamu nggak nyaman. Atau kalau kamu tidak belajar dari sekarang kan tidak bisa, ya kan? Kuliah juga belum tentu nanti sesuai dengan harapan kamu kan gitu. Kalau Mas Munawar ya dari awal sudah belajar bagaimana beradaptasi dengan lingkungan baru kan, pasti otomatis Mas Munawar jauh lebih lebih bisa beradaptasi lagi nanti ke kemudian hari. Jadi ya, jadi tetap semangat, masih tetap pengen DKI, masih tetap mau DKI kan? Yakin? Benar. Ainun yakin apa aku yakin? Sangat-sangat yakin. Sangat-sangat yakin, berarti aku yakin ya. Iya, semangat ya Mas Munawar ya. Pak, mungkin Pak sarannya. Terima kasih. Ya. Oke, boleh kembali ke kelas kalau mau selanjutnya istirahat juga oke. Oke, terima kasih ya Mas ya. Setelah mendapat bimbingan konseling dari Pak Aditya, saya merasa lebih lega dan lebih nyaman. Dan saya juga terima kasih terhadap Pak Aditya yang telah mengasih saran terhadap saya.